Halo kawan naga, siapa sangka dunia tambang itu nggak cuma soal gali tanah sama angkut batu. Di baliknya, ada teknologi yang bener-bener mind-blowing. Mulai dari robot pengebor tanpa manusia, truk listrik yang nggak perlu di-charge, sampai alat berat yang disiapkan buat beroperasi di bulan. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 7 teknologi tambang paling gila yang bener-bener mengubah cara kerja industri ini. Dengerin baik-baik ya, karena beberapa teknologi ini bakal jadi standar tambang masa depan, bahkan di Indonesia. Pertama, robot bawah tanah Atlas Copco EZ, pengeboran tanpa operator. Kita mulai dari Afrika Selatan dan Kanada. Dua negara dengan tambang emas yang dalam banget, bisa sampai lebih dari 1 km di bawah permukaan tanah. Masalahnya, makin dalam tambang makin panas dan berbahaya buat manusia. Nah, disinilah Atlas Copco EZ berperan. Alat ini bisa mengebor lubang ledak tanpa ada operator di terowongan. Dikontrol jarak jauh lewat kabel serat optik, jadi pekerja tetap aman di permukaan. Satu unit EZ bisa ngebor ratusan meter per hari, jauh lebih cepat dari metode manual. Bayangin, ini seperti punya tangan panjang buat ngerjain pekerjaan berbahaya tanpa harus masuk ke lubang tambang. Kedua, truk tambang listrik Adampere, truk 45 ton yang nggak perlu dicharge. Selanjutnya kita ke Swiss. Di tambang batu gamping di pegunungan Jura, ada truk unik bernama Adampere. Berat kosongnya 45 ton, bisa angkut 65 ton muatan. Tapi yang gila, truk ini nggak pernah di-charge manual. Kok bisa? Karena pakai sistem regeneratif waktu truk ngerem di jalan turunan, energi panas dari pengereman diubah jadi listrik dan masuk ke baterai. Hasilnya, baterai truk selalu penuh setiap kali sampai ke bawah. Ketiga, armada truk otonom Komatsu dan Rio Tinto di Australia. Pindah ke Australia Barat, tepatnya di Pilbara. Di sini Rio Tinto mengoperasikan lebih dari 400 truk tambang tanpa sopir. Semuanya dikendalikan lewat pusat kontrol ratusan kilometer jauhnya menggunakan satelit. Operator duduk di ruangan ber-AC, bukan di kabin truk yang panas. Hasilnya, produktivitas naik 15%, downtime turun drastis, dan kecelakaan hampir nol. Teknologi ini mungkin kelihatannya ambil kerjaan manusia, tapi faktanya kebutuhan tenaga kerja malah bergeser ke bidang teknologi dan perawatan sistem otonom. Keempat, drone mapping, ganti survei manual di tambang terbuka. Biasanya, survei tambang pakai tim ukur yang jalan kaki keliling pit, butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sekarang, banyak tambang di Kalimantan dan Sulawesi pakai drone dengan lidar dan fotogrametri presisi tinggi. Drone bisa memetakan area tambang raksasa dalam beberapa jam. Data bisa langsung dipakai buat hitung volume material, desain jalan hoying, bahkan perencanaan blasting. Hasilnya, pekerjaan yang dulu makan waktu lama bisa kelar dalam sehari tanpa kompromi akurasi. Kelima, Deep Sea Mining Vehicle, tambang di dasar laut. Tambang nggak cuma ada di darat, sekarang ada proyek ambil mineral langka di kedalaman lebih dari 1.500 meter di dasar laut. Kendaraan ini bentuknya kayak tang bawah laut dengan roda rantai besar. Fungsinya ngambil najul laut yang mengandung kobalt, nikel, dan mangan, bahan penting buat baterai mobil listrik. Tantangannya gede, tekanan air tinggi, suhu rendah, dan isu lingkungan yang serius. Beberapa ilmuwan bilang, tambang laut dalam bisa merusak ekosistem yang belum kita pahami sepenuhnya. Jadi, ini teknologi maju tapi kontroversial. Keenam, NASA Regalis Excavator, kendaraan tambang untuk bulan. Yes, benar. NASA udah menyiapkan alat berat khusus untuk menambang di permukaan bulan. Fungsinya ngambil regalis debu bulan yang bisa diproses jadi bahan bakar roket. Alat ini dirancang tahan suhu ekstrem, dari minus 170 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Bannya nggak pakai angin, tapi anyaman baja elastis, mirip teknologi ban pneumatik Michelin. Kalau semua sesuai rencana, teknologi ini bakal dipakai di misi Artemis dalam dekade ini. Ketujuh, ban pintar, sensor real-time di haul truck. Kita tutup dengan teknologi yang dekat dengan dunia naga mas, ban pintar untuk kendaraan tambang. Ban ini punya sensor internal TPMS khusus heavy duty yang kirim data tekanan, suhu, dan tingkat keausan langsung ke dashboard operator. Kalau suhu naik terlalu cepat,
Sistem otomatis kasih peringatan biar truk berhenti sebelum ban meledak. Teknologi ini udah dipakai di beberapa tambang batu bara Kalimantan buat ngurangin downtime mahal gara-gara ban rusak. Nah kawan naga, itu tadi 7 teknologi tambang paling gila di dunia. Dari robot bawah tanah, truk listrik tanpa charger, sampai kendaraan tambang untuk bulan. Semua teknologi ini nggak cuma keren, tapi punya tujuan jelas. Lebih aman, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Kalau kalian punya ide topik lain kayak tambang paling ekstrim yang ditinggalkan, atau alat berat paling aneh bentuknya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita bakal terus kupas teknologi tambang dan kendaraan berat yang nggak kalah seru di episode berikutnya.